Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat channel Hanafi Sambodo? Alhamdulillah semuanya baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan literasi. 1. Siswa dapat menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan letak geografis dan letak astronomis wilayah ASEAN dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi negara-negara ASEAN dengan benar. Sejarah ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dengan Deklarasi Bangkok. Siapa yang tahu Deklarasi Bangkok? Ya, Deklarasi Bangkok adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Deklarasi ini ditandatangani oleh ketua delegasi dari 5 negara yang terdiri dari 1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 3. S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. 4. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. 5. Narsis Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Oke, siapa yang tahu berapa anggota negara ASEAN sekarang? Ya, sekarang ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di muka bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Siapa yang tahu letak ASEAN secara geografis? Ya, secara geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan ASEAN terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. 2. Fragment, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. 3. Elongate, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya Vietnam. 4. Protrusive, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Ada yang tahu letak ASEAN secara astronomis? Ya, secara astronomis ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, sehingga ASEAN memiliki iklim tropis. Mengenal negara-negara ASEAN. Indonesia.
Indonesia secara astronomis terletak 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia: pertanian berupa rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Pertambangan, minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Serta Indonesia memiliki tempat wisata yang diminati. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Brunei Darussalam terletak pada 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara, sehingga Brunei Darussalam beriklim tropis. Sumber daya alam yang dimiliki Brunei Darussalam: pertanian, kelapa sawit, dan karet. Pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Ibu kota Brunei Darussalam, Bandar Sari Begawan. Filipina. Filipina terletak pada 117 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur dan 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, sehingga Filipina mempunyai iklim tropis. Filipina memiliki banyak gunung aktif. Gunung tertinggi adalah Gunung Apol. Bencana alam yang sering terjadi di Filipina antara lain angin topan, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Sumber daya alam yang dimiliki Filipina: pertanian, padi, jagung, gula, kopra. Pertambangan, tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Kamboja. Kamboja mempunyai iklim tropis, terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Sumber daya alam yang dimiliki Kamboja: pertanian, karet, padi, kayu, dan umbi-umbian. Pertambangan, gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Laos mempunyai iklim tropis, terletak pada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 bujur timur. Laos memiliki pasokan listrik yang sangat besar dan dipergunakan rakyatnya secara gratis. Sumber daya alam hutan meliputi kayu jati dan kayu cendana. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor meliputi beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Malaysia. Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur, sehingga beriklim tropis. Sumber daya alam yang dimiliki: pertanian, beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Myanmar. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Myanmar terletak 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan antara 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur.
Bagian selatan Myanmar beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Sumber daya alam pertanian berupa beras, kacang-kacangan, dan karet. Pertambangan berupa tembaga, emas, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Singapura terletak pada 1 derajat, 11 lintang utara sampai 1 derajat, 27 lintang utara, antara 103 derajat, 39 bujur timur sampai 104 derajat, 5 bujur timur. Singapura beriklim tropis. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi pada sektor jasa dan industri, terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN. Thailand terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan antara 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Sumber daya alam Thailand pertanian berupa beras, jagung, tebu, umbi-umbian, karet, cengkeh. Pertambangan berupa timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan timbal. Vietnam terletak pada 20 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan antara 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Vietnam mempunyai 2 daerah iklim yang berbeda, yaitu bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis. Sumber daya alam pertanian beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Pertambangan berupa minyak bumi dan batu bara. Kesimpulan pembelajaran: ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggota 10 negara. Secara geografis, ASEAN terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, ASEAN terletak 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga negara ASEAN beriklim tropis. Terima kasih telah belajar bersama channel Hanafi Sambodo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.